Film ini dibuka di sebuah jalan raya yang sepi di negara bagian Kansas. Dua petugas patroli jalan raya, Jane Archer dan suaminya Mike, sedang melakukan pemeriksaan kendaraan seperti hari-hari biasanya. Mereka tampak seperti pasangan yang harmonis. Di balik seragam polisi, keduanya adalah suami istri yang saling mendukung dan selalu bekerja sama. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir mereka bersama. Di sisi lain, seorang pria bertubuh besar mengenakan pakaian gelap sedang mengemudikan mobil tua. Wajahnya tertutup topeng menyeramkan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengenalinya. Pria itu dikenal masyarakat sebagai pembunuh berantai yang dijuluki Satanic Slasher, karena setiap kali selesai membunuh, ia selalu meninggalkan simbol-simbol ritual aneh di lokasi kejadian. Polisi telah memburunya selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah berhasil menangkapnya. Ketika mobil mencurigakan itu dihentikan oleh Mike, suasana berubah menjadi sangat tegang. Awalnya pria bertopeng tersebut tampak kooperatif. Ia menyerahkan surat-surat kendaraan dan berbicara dengan nada tenang seolah tidak terjadi apapun. Mike pun mulai sedikit lengah. Dalam hitungan detik, pria itu mengeluarkan senjata dan langsung menembak Mike dari jarak dekat. Mike terjatuh bersimbah darah. Jane yang menyaksikan kejadian itu langsung mengangkat pistol dan membalas tembakan. Namun, pembunuh tersebut bergerak sangat cepat. Ia melarikan diri sebelum bala bantuan datang. Jane hanya bisa berlari menghampiri suaminya. Mike masih bernapas beberapa detik. Tatapan matanya perlahan memudar. Jane mencoba menghentikan pendarahan sambil berteriak meminta bantuan melalui radio polisi. Air matanya terus mengalir. Ia tidak percaya orang yang beberapa menit lalu masih bercanda dengannya, kini meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menjadi berita besar di seluruh negara bagian. Media mulai memberitakan bahwa Satanic Slasher kembali beraksi, bahkan kini berani membunuh seorang petugas kepolisian. Polisi meningkatkan status pencarian ke level tertinggi karena mereka sadar pembunuh ini semakin berani dan semakin sulit diprediksi. Puluhan polisi datang memberikan penghormatan terakhir. Sejak hari itu, Jane tidak lagi peduli terhadap keselamatannya sendiri. Ia mulai mempelajari seluruh berkas kasus pembunuhan yang pernah dilakukan Satanic Slasher. Semakin dalam ia membaca laporan polisi, semakin mengerikan kenyataan yang ditemukan. Korban pembunuh itu bukan dipilih secara acak. Setiap lokasi pembunuhan selalu memiliki pola yang sama. Setiap mayat ditemukan bersama simbol-simbol ritual misterius. Seolah pembunuh tersebut sedang menjalankan sebuah misi besar yang belum diketahui siapapun. Jane menyadari bahwa kematian suaminya mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia lalu mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Meski atasannya memintanya berhenti dan memulihkan kondisi mental, Jane menolak. Ia bersumpah akan mengejar pria bertopeng itu sampai ke ujung negeri, apapun risikonya. Sementara itu, sang pembunuh terus bergerak. Di sebuah jalan pedesaan yang sepi, sepasang kekasih mengalami nasib buruk ketika mobil mereka mogok. Mereka mengira hanya perlu menunggu bantuan datang. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang telah mengawasi mereka dari balik pepohonan. Perlahan, sosok bertopeng itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya besar, langkahnya tenang, dan ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pembunuh itu langsung menyerang sang pria menggunakan palu besar hingga korban tak lagi mampu melawan. Sang wanita berusaha melarikan diri ke jalan raya dan menghentikan truk yang melintas. Sayangnya, kepanikan justru memicu kecelakaan tragis. Truk kehilangan kendali, terguling, lalu meledak. Tak seorang pun selamat. Setelah semuanya sunyi, sang pembunuh kembali mendekati lokasi dan meninggalkan simbol-simbol aneh yang selalu menjadi ciri khas setiap aksinya. Keesokan paginya, Jane tiba di tempat kejadian perkara. Ia memperhatikan pola pembunuhan itu dengan saksama. Tidak ada barang yang dicuri, tidak ada hubungan jelas antar korban. Yang ada hanyalah kekerasan yang dilakukan secara brutal oleh pelaku. Semakin lama menyelidiki, Jane mulai memahami bahwa Satanic Slasher tidak membunuh secara impulsif. Ia memilih waktu,
tempat, bahkan cara membunuh dengan sangat terencana. Di tengah penyelidikan, Jane juga bertemu dengan beberapa penyidik federal yang mulai ikut menangani kasus tersebut. Mereka memperingatkan bahwa pembunuh ini telah beberapa kali berpindah wilayah, sehingga sangat sulit diprediksi. Namun, Jane menolak untuk mundur. Baginya, ini bukan lagi sekadar tugas. Ini adalah urusan pribadi. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti sampai pria bertopeng itu berada di balik jeruji besi atau tidak bisa lagi membunuh siapapun. Sementara, Jane semakin dekat dengan jejak sang pembunuh. Satanic Slasher justru tampak menikmati setiap langkah pengejaran itu. Seolah-olah ia memang ingin Jane terus mengikutinya. Dan tanpa disadari Jane, permainan mematikan itu baru saja dimulai. Perburuan Jane akhirnya membuahkan hasil. Berkat potongan nomor plat kendaraan dan laporan dari beberapa saksi, polisi berhasil mempersempit wilayah pergerakan sang pembunuh. Meski identitasnya masih menjadi misteri, kini mereka tahu bahwa pria bertopeng itu terus berpindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain sambil meninggalkan jejak pembantaian. Dalam waktu yang sama, Jane mulai bekerja lebih dekat dengan agen federal yang menangani kasus tersebut. Mereka menemukan bahwa di setiap lokasi pembunuhan selalu ada simbol-simbol satanik. Tetapi, semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin jelas bahwa simbol itu bukan sekadar hiasan untuk menakut-nakuti masyarakat. Semua simbol tersebut mengarah pada sebuah keyakinan yang sangat ekstrem. Pelaku percaya bahwa pembunuhan yang ia lakukan merupakan bagian dari sebuah misi besar yang harus diselesaikan. Ia tidak menganggap dirinya sebagai pembunuh biasa, melainkan seseorang yang sedang menjalankan tugas suci. Sementara itu, Jane mulai mengetahui nama pria yang selama ini diburunya, yaitu Richard Reeves. Nama itu muncul dalam sejumlah dokumen lama yang berkaitan dengan kasus kekerasan ekstrem dan aktivitas kelompok pemuja setan. Namun, semakin banyak data yang ditemukan, semakin banyak pula kejanggalan yang muncul. Beberapa berkas tentang Reeves hilang, sebagian lainnya disegel oleh pemerintah. Bahkan ada saksi yang tiba-tiba menghilang setelah diperiksa. Aksi mengejutkan kembali terjadi ketika seorang pastor Katolik ditemukan tewas secara mengenaskan. Kejahatan itu dilakukan dengan tingkat kekerasan yang jauh lebih brutal dibandingkan kasus-kasus sebelumnya. Tindakan pelaku menunjukkan bahwa ia tidak hanya ingin membunuh, tetapi juga mengirimkan pesan yang penuh simbol dan kebencian terhadap keyakinan tertentu. Bagi Jane, pembunuhan itu menandakan bahwa lawannya semakin berani dan semakin sulit diprediksi. Di tengah penyelidikan yang semakin melelahkan, Jane dikejutkan oleh sebuah kenyataan yang sama sekali tidak ia duga. Setelah memeriksakan kondisi kesehatannya, ia mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung anak Mike. Kabar itu membuat perasaannya bercampur aduk. Di satu sisi, ia masih tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan suaminya. Namun di sisi lain, kehamilan tersebut menjadi satu-satunya bagian dari Mike yang masih tersisa dalam hidupnya. Sejak saat itu, misi Jane memiliki makna yang jauh lebih besar. Ia tidak lagi berjuang hanya demi membalas kematian suaminya, tetapi juga demi masa depan anak yang belum lahir. Pengejaran panjang yang dilakukan Jane akhirnya membawanya ke sebuah motel terpencil di negara bagian Nebraska. Berdasarkan jejak yang berhasil ia kumpulkan dari berbagai lokasi pembunuhan, ia yakin bahwa Reeves sedang bersembunyi di sana. Dengan penuh kewaspadaan, Jane memasuki area motel dan mulai memeriksa setiap ruangan. Suasana terasa sunyi, seolah seluruh tempat itu telah ditinggalkan penghuninya. Namun, firasat Jane ternyata benar. Di balik salah satu pintu, sosok pembunuh yang selama ini ia buru akhirnya muncul di hadapannya. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Satanic Slasher langsung menyerang Jane. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Jane berusaha melawan sekuat tenaga, tetapi lawannya bergerak dengan sangat cepat dan brutal. Sebelum ia sempat menangkapnya, sang pembunuh berhasil meloloskan diri, kembali menghilang seperti bayangan. Meski gagal menangkap targetnya, Jane memperoleh satu petunjuk baru yang membawanya semakin dekat dengan kebenaran. Sementara itu, Reeves melanjutkan perjalanannya menuju sebuah rumah besar yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya kelompok pemuja setan. Di balik kemewahan bangunannya, rumah tersebut menyimpan berbagai aktivitas rahasia yang selama ini disembunyikan dari aparat. Saat tiba di sana, kedatangannya disambut hangat oleh para penghuni rumah. Mereka mengira pria itu datang untuk bergabung dengan kelompok mereka. Namun kenyataannya, Reeves memiliki tujuan lain.
Ia sedang mencari seseorang yang bisa membantunya untuk menemukan target berikutnya. Di sana, ia bertemu dengan pria bernama Marvin, tangan kanan sekaligus orang kepercayaan Mr. Pendleton. Marvin memiliki banyak koneksi dan mengetahui berbagai informasi penting. Tanpa menyadari niat sang pembunuh, Marvin membantunya untuk melacak keberadaan Leonard Wilkes, seorang manajer pembangkit listrik tenaga nuklir di Harrisburg, Pennsylvania. Setelah identitas Leonard berhasil ditemukan, tanpa peringatan, Reeves langsung menyerang seluruh penghuni rumah. Mr. Pendleton beserta para pengikutnya menjadi korban satu demi satu. Kepanikan menyelimuti setiap ruangan ketika mereka menyadari bahwa tamu yang mereka sambut justru menjadi ancaman paling mematikan. Dalam waktu singkat, rumah besar itu berubah menjadi lokasi pembantaian. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan amukan sang pembunuh. Anehnya, di tengah tragedi tersebut, Marvin justru dibiarkan tetap hidup. I believe you believe. Never look back. Ia menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat dari tragedi berdarah itu. Hingga suatu malam, penyelidikan membawa mereka pada sebuah fakta yang mengejutkan. Reeves ternyata tidak sedang melakukan pembunuhan secara acak. Seluruh perjalanan dan lokasi kejahatannya membentuk sebuah jalur menuju satu tempat tertentu. Setelah memetakan semua TKP di atas peta besar, Jane menyadari bahwa semuanya mengarah ke satu tujuan akhir, sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir di 3 Mile Island. Awalnya teori itu terdengar mustahil. Mengapa seorang pembunuh berantai justru bergerak menuju fasilitas nuklir? Namun, setelah menelusuri catatan dan keyakinan ekstrem Reeves, Jane akhirnya memahami tujuan sebenarnya. Reeves percaya bahwa jika ia berhasil meledakkan fasilitas tersebut, ledakan itu akan membuka gerbang neraka dan memulai kiamat sesuai keyakinan sesat yang ia anut. Bagi Reeves, seluruh pembunuhan yang telah ia lakukan hanyalah persiapan menuju pengorbanan terbesar. Begitu menyadari ancaman itu, Jane langsung melapor kepada FBI dan pihak keamanan nasional. Kini taruhannya bukan lagi sekadar membalas kematian Mike. Jika Reeves berhasil mencapai targetnya, jutaan nyawa bisa melayang. Setelah mengetahui rencana itu, Jane langsung menuju Pennsylvania bersama tim penegak hukum. Namun, mereka tetap terlambat. Reeves sudah lebih dulu tiba. Di sana, Reeves menyergap seorang teknisi pembangkit bernama Leonard Wilkes dan menyandera istrinya. Dengan ancaman akan membunuh sang istri, Reeves memaksa Leonard membawanya masuk ke ruang kendali utama pembangkit. Di dalam ruang kendali, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Reeves mengenakan rompi berisi bahan peledak TNT. Di tangannya tergenggam sebuah granat yang telah dirangkai sebagai pemicu ledakan. Sementara, petugas itu dipaksa menaikkan sistem reaktor ke kondisi yang diinginkan Reeves. Begitu pekerjaannya selesai, tanpa sedikit pun rasa kasihan, Reeves membunuh Leonard. Baginya, semua orang hanyalah alat untuk mencapai tujuan akhirnya. Di luar ruang kendali, alarm darurat mulai berbunyi. Petugas keamanan berlarian. Jane akhirnya tiba di lokasi dan segera memahami situasi yang sedang terjadi. Namun, ada satu masalah besar. Ruang kendali dilindungi oleh kaca anti peluru yang sangat tebal. Ia bisa melihat Reeves dari luar, tetapi tidak bisa menembaknya secara langsung. Jane berusaha mencari jalan masuk. Sayangnya, waktu terus berjalan. Reeves mulai menghitung detik-detik menuju ledakan. Dengan napas memburu, Jane mengangkat senapan laras panjangnya. 1 tembakan, kaca hanya retak. 2 tembakan, retakannya semakin besar. Tembakan ketiga akhirnya membuat lubang kecil pada kaca anti peluru itu. Tanpa membuang waktu, Jane memasukkan ujung laras senapannya ke dalam lubang tersebut. Kini ia hanya memiliki 1 kesempatan. Jika meleset, granat akan meledak, dan jutaan orang di kawasan pantai timur Amerika Serikat bisa menjadi korban bencana nuklir. Jane menarik napas panjang. Matanya terkunci pada tangan Reeves yang menggenggam granat. Peluru pertama mengenai granat hingga terlepas dari genggaman Reeves. Belum sempat pria itu bereaksi, Jane langsung melepaskan tembakan kedua. Peluru itu menghantam tubuh Reeves dan membuatnya roboh ke lantai. Beberapa detik yang terasa begitu lama akhirnya berlalu. Tidak ada ledakan. Alarm masih berbunyi. Namun, reaktor berhasil diamankan. Jane terduduk lemas. Untuk pertama kalinya sejak kematian Mike, ia merasa telah memenuhi janjinya.
Ia berhasil menghentikan pria yang telah merenggut nyawa suaminya, sekaligus menyelamatkan jutaan orang dari bencana yang nyaris terjadi. Beberapa hari kemudian, media memberitakan bahwa Richard Reeves tewas dalam baku tembak di 3 Mile Island. Masyarakat menganggap mimpi buruk itu telah berakhir, tetapi Jane tidak pernah benar-benar merasa tenang. Malam demi malam, ia masih terbangun karena mimpi buruk. Wajah pria bertopeng itu terus menghantuinya, dan firasat Jane ternyata benar. Richard Reeves ternyata masih hidup. Pemerintah ternyata merahasiakan fakta tersebut dari publik dan membawanya kembali ke fasilitas khusus. Film pun berakhir dengan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar akhir dari teror Reeves atau justru awal dari mimpi buruk berikutnya? Nah, itu dia rangkuman film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, boleh bantu like, komen sebanyak-banyaknya supaya Minfos rajin upload konten ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye!